mulai sekarang aku bisa lihat warna rahasia. Kalau gitu warna rahasia mama adalah... Udah liatnya? Udah puas? Putih? Itu artinya apa mah? Putih artinya mama gak ada ngerahasiain apapun dari kamu. Semuanya kamu udah tahu. Kecuali warna merah. Merah itu artinya rahasianya bahaya dan penting. Oh jadi kalau warnanya merah aku wajib tahu rahasia itu ya mah? Belum tentu juga. Kan tadi mama bilang itu bisa membahayakan tapi juga penting buat kamu. Ngerti kan? Ya udah kalau gitu aku bakal pergi ke sekolah dan bakal menelusuri orang yang punya warna rahasia merah mah. Jangan setahu mama warna merah itu bahaya. Walaupun penting, tapi nggak usah lah kamu tahu. Semakin dilarang, aku tuh semakin penasaran mah. Uma, babalnya kanakan nih. Cie bisa lihat warna rahasia seseorang nih. Loh, lo tau dari mana Ti? Ya jelas tau lah, nyokap lo kan buat status tuh di FB. Ih, kenapa sih mama jadi ibu-ibu FB? Feli, gue kasih tau lo ya, orang kayak lo tuh nggak pantas punya kekuatan kayak gitu. Yang pantas tuh gue, soalnya gue orang paling kaya di kota ini. Apaan sih Ti? Gue kan yang dipilih sistem, jadi gue yang berhak dong. Aduh, malah ngeremehin gue. Kalau gitu gue bakal kasih pelajaran sedikit deh. Sistem, aku mau kekuatan Feli. Waduh, sekarang gue beneran gak bisa lihat, Tiara. Siapa suruh cari masalah sama gue? Kalau warna rahasia lo putih, ya jelas lah gak ada yang perlu dirahasiain. Banyak kok rahasia gue, Feli. Lo kan tahu sendiri kalau sistem gak pernah ngarang sama kekuatannya, jadi udah pasti bener. Kalau tadi gue lihat kejadiannya, kekuatan lo diambil ya sama Tiara. Iya, kesel banget. Gimana ya cara dapetinnya lagi? Mau gak mau lo harus ungkap rahasianya Tiara. Loh, emangnya warna rahasianya merah ke gue? Feli lo gimana sih? Semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu nyembunyiin sesuatu. Iya sih, tapi nggak ada yang berani. Jadi lo mau ngorbanin gue? Ya elah, niat gue tuh mau ngebantuin lo, bukan ngorbanin lo. Gimana sih overthinkingan mulu? Ya udah. Sekarang gue bakal cari tahu rahasianya Tiara kira-kira apa ya. Gue bakal cari ke seluk-beluk negara. Gue udah cari di dalam tanah, di dalam rumah juga nggak ada. Kira-kira apa ya rahasianya? Apa kamu perlu bantuan nenek, Cuk? Aduh, nenek tuh bisa apa? Seandainya aja nenek bisa kasih balik kekuatan saya. Iya, Cuk, beneran bisa. Hah? Feli ngapain sih lo dari tadi ngomong sendirian mulu, nggak jelas banget kayak orgil. Hah? Kenapa warna rahasia nggak bisa lagi? Udah gue ambil. Tetep aja lo tuh nggak akan bisa melihat warna rahasia gue. Astaga, warnanya merah. Lo nyembunyiin apa Tiara? Jangan-jangan. Jangan pikirin macem-macem, bukan kejahatan kok. Oh iya, Dela mana? Udah beberapa hari ini dia nggak kelihatan. Jangan-jangan. Ih, udah deh lo nggak usah seuzon mulu sama gue. Paling Dela ada di rumahnya lagi sakit kali. Ih. Tiara lo bersikap kayak gitu, gue makin curiga. Kira-kira apa yang disembunyiin sama dia ya? Aku pulang. Loh, Mama? Kenapa Mama keringatan kayak gitu? Hah? Warna rahasia Mama merah. Sebenarnya Mama udah tahu rahasia gelap orang-orang di kota kita ini, Nak. Aduh, Ma, aku nggak ngurusin itu ya. Aku cuma ngurusin teman-teman aku. Dan tadi warna rahasianya Tiara merah. Iya, Nak. Ternyata kalau kamu nggak ungkap rahasia warna merah itu, kamu yang bakal metong. Hah? Dan orang-orang yang Mama maksud tadi adalah keluarganya Tiara. Astagfirullah. Jadi rahasia mereka adalah rahasia gelap dan bersangkutan sama aku, Ma. Aduh, serem. Kamu tenang aja, Mama udah tulis semua rahasia mereka di dalam buku ini. Jadi kamu tinggal baca ke hadapan umum. Oke, Ma. Cuman aku kan yang bisa ungkap. Aku bakal banggain Mama. Tunggu aku ya. Semuanya harap kumpul di sini ya. Soalnya gue punya pengumuman penting. Vel, kok lo berani banget sih? Feli, kali ini apa lagi tingkah laku lo? Tiara, gue udah tahu warna rahasia lo. Kalau gitu, gue bacain aja kali ya di hadapan umum. Hah? Yang bener? Nggak mungkin. Gue nggak punya rahasia. Gue kan udah bilang berapa kali kalau warna rahasia lo adalah merah. Lo nggak akan bisa ngelak. Kalau gitu gue bakal bacain ya. Kira-kira apa sih rahasia terbesar lo? Gue harus diatur sama donatur atau pengacau? Ya donatur lah, selain donatur dilarang mengatur kan? Harusnya Non pilih diatur sama saya aja, Non. Hah? Emang apa keuntungannya kalau saya diatur sama Bapak? Saya bakal atur Non untuk belanja, main pedi, pokoknya jalan-jalan deh. Tapi harus saya temani buat saya jaga keamanannya. Itu mah Bapak lakuin supaya Bapak nggak kerja kan? Hah? Bapak yang untung bukan saya. Jangan salah, Non juga untung, kan Non juga menikmati belanjanya. Ya untungnya sih saya nggak dapat pilihan diatur sama Bapak ya, tapi sama donatur. Dek, hah, baru berapa menit udah diatur aja gue disuruh ke sekolah. Kira-kira siapa ya donatur gue? Ada kemungkinan sih Mama. Bukan kemungkinan sih, emang udah pasti kan. Soalnya Mama suka ngasih gue duit dan Mama nggak mau gue bolos. Tapi Papa juga selalu kasih kita duit, Kak. Iya deh, tapi yang kerja kan Mama, jadi udah pasti Mama donaturnya. Ya udahlah, untung aja kalau Kakak diatur sama Mama, soalnya kan Mama pasti pengen yang terbaik buat Kakak. Kalau kamu pilih diatur sama siapa, Dek? Aku nggak dikasih pilihan dan nggak harus diatur sama siapapun, Kak. Cuman Kakak doang yang dikasih. Hah? Yang bener? Iya, beruntung deh aku, soalnya aku nggak suka diatur-atur. Aku mau bebas aja. Sekarang malah banding-bandingin diri. Mau buat Kakak iri kamu? Akhirnya sampai juga di sekolah. Lah, gue disuruh ganti baju, tapi ini kan seragam sekolah hari ini. Gimana kalau gue ganti baju? Aduh, ada tanda serunya, berarti gue harus ganti sekarang dong. Ya udahlah, daripada gue ngelanggar aturan kan.
Untung aja gue bawa baju seragam hari lain. Feli, kok kamu salah seragam sih? Kalau gitu kamu harus pulang sekarang juga. Jangan suruh saya pulang dong, Bu. Saya kan baru sampai barusan. Tapi kamu salah seragam. Aturan sekolah kita kan tidak memperbolehkan orang yang salah seragam itu tetap bersekolah. Tapi kalau saya pulang, saya bisa-bisa dimarahin sama mama. Dan mama itu udah ngatur saya. Nanti bisa-bisa saya nggak dikasih uang jajan. Biarkan itu sebagai hukuman kamu, karena kamu salah seragam. Fel, ini kan seragam lo. Kalau gitu cepetan ganti supaya lo nggak dihukum kan? Nah, itu ada seragamnya. Sebenarnya mulai dari tadi pagi saya diatur sama donatur saya, Bu. Jadi dia nyuruh saya buat ganti baju itu. Kamu diatur sama donatur? Wah, kalau kayak gitu suruh donatur kamu buat nyumbang 100 juta ke sekolah ini, jadi ibu nggak akan hukum kamu. Hah, banyak banget, Bu. Kalau kamu nggak bisa memenuhi, saya akan skor kamu dari sekolah ini. Jangan gitu dong, Bu. Aduh, saya aja nggak tahu siapa donatur saya. Ya udah deh, saya coba cek dulu. Oke, ibu akan tunggu kamu. Waktunya sampai besok ya. Aduh, gimana dong kalau gue pulang sekarang, kemungkinan besar gue dengar ocehan mama. Tapi harusnya mama nggak mungkin marah kan ya. Soalnya mama adalah donatur, mama yang ngatur gue. Oke, pulang. Loh, jangan pulang. Kok aneh banget mama ngelarang gue buat pulang ke rumah. Gue harus pergi ke rumah itu. Rumah itu kan yang ada di ujung jalan dan rumah itu berhantu. Oh, gue tahu. Jangan-jangan mama disekap dan diculik di sana. Dan ini cara mama buat minta tolong sama gue. Kalau gitu gue harus nolongin kan? Akhirnya gue sampai juga, tapi bulu kuduk gue merinding parah. Duh, gimana dong? Loh, itu kok ada kertas sih? Ini kan mutasi rekening yang mama, tapi transaksinya cuma 1. Tunggu. Ini pemasukan sebesar 1 kuadriliun? Banyak banget. Itu artinya... Selama ini mamamu itu tidak pernah bekerja. Dia adalah pengangguran. Mama pengangguran, Nek. Itu artinya donatur gue bukan mama, melainkan orang ini. Namanya...